Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dalam perikop ini dari pasal 111 ayat 1 sampai dengan 10, judulnya dari Alkitab Terjemahan Baru 2, Pujian atas perbuatan dan titah Tuhan. Pasal ini berisikan tentang bagaimana pemazmur bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Kalau kita baca di ayat 1, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam himpunan orang-orang benar dan dalam jemaah. Apa sebabnya ia mengucap syukur, mau bersyukur dengan sepenuh hati? Ayat 2, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi pemazmur bersyukur karena besar perbuatan Tuhan yang dirasakan dalam kehidupannya dan bagi setiap orang yang mengalaminya. Karena itu, apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema ini? Yang pertama, sadari, pahami, dan alamilah perbuatan Tuhan yang ajaib. Sadari, pahami, dan alamilah perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika kita melihat kehidupan kita, melihat sekeliling kita, melihat alam, maka dalam kondisi seperti itu kita disadarkan, ada kesadaran, berangkat dari pengenalan diri, melihat langsung, mengalami langsung, ada kesadaran. Lalu kita paham bahwa apa yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukan karena kekuatan kita. Mungkin sesuatu itu kita anggap rutinitas. Kita bangun tidur, kita bernafas, kita dicukupkan makanan, minuman, kita bisa melihat keindahan alam, lalu alam semesta ini berkarya atau melakukan tugas dan fungsinya masing-masing. Tetapi ketika kita menyadari, memahami, dan mengalami, maka kita akan sampai kepada kedalaman makna yang sesungguhnya. Kita akan tahu benar bahwa segala sesuatu itu bukan hal yang biasa, tetapi itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib, melampaui akal dan pikiran kita. Itu yang pertama. Sadari, pahami, alami. Artinya kita tidak hanya membaca, mendengar dari orang, tetapi ketika kita sudah sadar, kita paham, kita alami bahwa betul-betul apa yang terjadi itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Menolong kita, menolong orang lain, berkarya atas semesta ini, itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang kedua, perbuatan yang ajaib itu tanda bahwa Tuhan pengasih dan penyayang. Perbuatan yang ajaib itu tanda bahwa Tuhan pengasih dan penyayang. Jadi apa yang tadi telah kita sadari, pahami, dan alami atas perbuatan ajaib Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia memelihara kehidupan kita, dia menyertai kita, dia memperlengkapi kita dengan segala hal yang kita butuhkan. Jadi apa yang terjadi itu, apa yang kita alami tadi, yang kita pahami, kita sadari, perbuatan ajaib Tuhan, itu bukti, tanda bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia tidak hanya mencipta lalu membiarkan, tapi dia menyertai, memberkati, memelihara ciptaan. Melalui semua yang ada di dunia ini, di semesta ini, di alam ini. Melalui segala hal yang boleh terjadi, yang boleh kita alami, yang Tuhan izinkan. Itu bukti bahwa Tuhan adalah pengasih
dan penyayang. Yang ketiga, ketika kita telah pertama tadi menyadari, memahami, mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Lalu yang kedua, kita menyadari bahwa perbuatan yang ajaib itu tanda bahwa Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Maka yang ketiga adalah responlah kasih dan sayang Tuhan itu dengan hidup berkenan kepadanya. Ketika kita sudah menyadari, memahami, mengalami bahwa Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam rangka Dia memelihara, menyertai, memberkati kehidupan kita, maka tugas kita, tanggung jawab kita adalah responlah kasih dan sayangnya itu dengan hidup berkenan kepadanya. Kasih Tuhan kita respon dengan mengasihinya. Sayang Tuhan kita respon dengan menyayangi Tuhan. Caranya bagaimana? Lakukan kehendaknya, hidup berkenan baginya, menjauhkan apa yang Dia tidak mau untuk kita lakukan, tapi melakukan apa yang Ia mau untuk kita lakukan. Ketiga hal ini menjadi berita sukacita bagi kita memasuki bulan Mei dengan berbagai harapan dan rencana. Tentunya kita harus percaya, imanilah bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Maka sadari, pahami, dan alamilah perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu kemudian perbuatan ajaib itu menyadarkan kita itu adalah tanda bukti bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang, sehingga Ia memelihara, menyertai kehidupan kita. Dan ingatlah, responlah semua kebaikan Tuhan itu, kasih dan sayangnya itu dengan hidup berkenan kepadanya, sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang. Benar ya Bapa, kasih dan sayang-Mu lah yang sungguh boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Karena itu ingatkanlah setiap kami untuk tetap mensyukuri itu, menyadari, memahami dan mengalami perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apa yang terjadi dalam hidup kami bukan karena hebat gagah kekuatan kami, tetapi karena Tuhan mengasihi kami. Perbuatan ajaib itu adalah bukti kasih dan sayang Tuhan bagi kami. Dan kami akan respon itu dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, bagi semesta. Berkatilah kami dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Berkati sesama kami yang saat ini mungkin sedang mengalami pergumulan. Ya Tuhan, berbelas kasihlah, tolonglah mereka. Beri kekuatan bagi yang lemah, hiburkan bagi yang bersedih, dan beri pengharapan bagi yang hampir putus asa. Ingatkan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sembuhkan, pulihkan yang sakit ya Bapa. Dan bagi yang berbeban berat, berikan kelegaan. Dan bagi yang bersuka cita karena banyak hal, hajar bersyukur. Karena kami tahu segala berkat itu kami peroleh dari Tuhan, dan harus kami nikmati, maknai, dan syukuri untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Apapun harapan dan rencana kami sepanjang hari ini, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, akan masuk hari baru ini dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.